Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul wal qadiru ala ayyab asa alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siya'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur bahwa pada siang hari ini insyaallah kita bisa melaksanakan kewajiban, yaitu salat Jumat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman apabila disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah perdagangan untuk mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Dan marilah kita bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri. Sebagaimana kita diberikan rezeki, kita diberikan keimanan, keislaman, kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, tenteraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersyukur juga berarti lawan dari kufur. Kalau kufur itu menutup, bersyukur itu membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, membuka mata qalb. Sehingga apabila qalb kita, nurani kita terbuka, akan mendapatkan cahaya ilahi, nur ilahi dari Allah Ta'ala, sehingga jiwa kita ini jiwa yang mendapatkan nur mubinah, mendapatkan nur cahaya mubinah yang terang, cahaya yang nyata. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk topik siang hari ini saya selaku khotib akan menyampaikan topik yaitu bumi pertiwi bersusah hati. Saat ini bumi pertiwi di Indonesia beberapa hari telah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semua itu karena adalah ulah daripada manusia itu sendiri. Karena kurang mensyukuri, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berada di atas, sehingga akhirnya yang di bawah juga menjadi kecewa. Maka akumulasi kekecewaan, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Orang yang sudah punya jabatan, sudah kaya, masih mencuri, masih korupsi, ini artinya kan jiwanya jiwa miskin. Jiwanya ini jiwa serakah. Jiwanya ini jiwa yang kotor, jiwa yang buruk, jiwa yang
ada virus. Oleh karena itu, hal-hal yang demikian, IQ-nya tinggi, intelektualitas, kecerdasannya tinggi, tetapi kecerdasan spiritualnya, SQ-nya itu rendah. Yang terjadi, pinternya itu hanya untuk menambah perbuatan yang buruk, pinternya hanya untuk minteri. Inilah penyebab daripada hal-hal yang menjadikan sesuatu tidak diinginkan terjadi di mana-mana. Namun sebaliknya, yang namanya merusak di bumi itu juga dilarang oleh agama. La tufsidu. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yufsidu mufsidin. Orang-orang innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena bumi ini harus kita pupuk, bumi ini harus kita perbaiki. Bumi yang sudah indah harus diperindah, bumi yang sudah cantik harus dipercantik, baik secara fisik maupun secara sosial. Secara fisik kita bisa menanam pohon-pohon, tanaman-tanaman yang menghasilkan bermanfaat untuk manusia yang lain. Secara sosial kita menciptakan ketenangan, kita menciptakan kedamaian, kita menciptakan cinta kasih sayang di sekitar kita. Maka kita melihat dalam surat Al-An'am ayat 65, Allah berfirman, "Qul, katakanlah, wal qadiru ala ayyab asa alaikum." Dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab atau sanksi. Min fauqikum, dari atas kamu sekalian. Azab yang dari atas tentu saja bisa petir, bisa hujan deras, angin puting beliung, bahkan juga meteor jatuh dan lain sebagainya. Au min tahti arjulikum, atau sanksi atau azab siksaan itu dari bawah kakimu. Bisa saja lumpur, bisa saja banjir, bisa saja gempa. Aw yalbisakum syi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa batin. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Inilah kalimat yang sangat menusuk hati kita semua. Kalau ada golongan atau kelompok yang lain, partai yang lain, komunitas yang lain saling bertentangan, kemudian di situ sebagian satu dengan yang lain itu mengadakan sifat ataupun penyerangan, keganasan, maka ini termasuk azab atau siksa dari Allah Ta'ala. Maka kalau kita melihat keganasan-keganasan yang dilakukan mereka-mereka yang suka merusak, mereka-mereka yang berbuat anarkis, yang bisa membuat mungkin fasilitas umum dirusak dan lain sebagainya, ini karena apa? Yang terjadi adalah keganasan dalam pikiran. Dia tidak mensyukuri karena dia tidak mengenal dirinya yang sejati. Manakala manusia mengenal dirinya yang sejati, pasti tidak akan berani merusak di dalam bumi. Karena diri manusia yang sejati adalah rohani. Bahwa kita waktu di rahim ibu terjadilah pembuahan antara sperma dan ovum dan menjadi kita dan ditiupkan roh. Artinya kita ini makhluk rohani, makhluk langit yang diberi fasilitas tubuh supaya berkarya di semesta ini yang sebaik-baik.
Ini jarang orang yang menyadari bahwa dirinya ini makhluk rohani. Badan ini hanya sesing, hanya kendaraan yang harusnya mengantarkan sang jiwa itu, sang roh itu kembali pada Allah dalam keadaan mutmainnah, bersih dan suci. Namun dikotori oleh perbuatan-perbuatan dan dengan merusak di bumi karena keganasan satu dengan yang lain. Kedoliman, kegelapan jiwanya karena terjadi kebodohan, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari petunjuk Allah, sehingga hidupnya kurang terarah. Inilah yang terjadi saat ini. Bumi pertiwi bersusah hati karena perbuatan-perbuatan manusia yang penuh virus keburukan dalam jiwanya, satu dengan yang lain mengadakan keganasan, baik itu aparat maupun dengan rakyat. Demonstrasi dibolehkan untuk menyampaikan pendapat, tapi yang tidak dibolehkan adalah dengan baju demokrasi kemudian merusak fasilitas umum, mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Ini yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah. Janganlah kamu merusak di muka bumi. Kemudian ayat selanjutnya, undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Betapa kami mendatangkan ayat-ayat atau tanda-tanda itu silih berganti agar mereka memahami. Yang namanya ayat itu adalah tanda. Ayat artinya tanda. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat yang bisa diucapkan, yaitu Al-Quran yang tersurat 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz. Dan juga ayat yang kauniyah, ayat yang tersirat, baik itu semesta maupun isinya dan juga kejadian-kejadian di sekitar kita, itu adalah sebuah ayat atau tanda. Maka Allah mengatakan, undur, lihatlah, perhatikanlah, kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Allah yang selalu mendatangkan ayat-ayat itu silih berganti. Adakah mereka itu yang memahami? Kita seorang muslim jangan sampai jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ini artinya apa? Artinya kita memang harus bisa mengambil pelajaran setiap kejadian yang ada. Seharusnya bangsa Indonesia bisa belajar dari peristiwa 65, G30S, bisa belajar dari peristiwa 98 yang terjadi seperti itu. Kalau sudah dewasa, semua kesadarannya sudah kesadaran tinggi, rakyat ini akan bisa makmur. Karena selama kesadarannya rendah, keserakahan ada di mana-mana, keadilan tidak ada dengan porsi yang seharusnya, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Karena hidup ini adalah keseimbangan. Kalau kita mulai dari mikrokosmos masuk dalam diri kita saja, kalau tidak ada keseimbangan, pasti kita sakit. Kita punya namanya imunitas tubuh, tapi mungkin di luar ada gen bakteri yang akan menyerang kita. Tapi Allah sudah memberikan pertahanan yang bagus. Setiap sel darah merah, di situ juga ada sel darah putih. Begitu ada kuman, sel darah putih ini sudah menangkap untuk dihancurkan supaya manusia ini tidak sakit. Dan itulah, kalau kita melihat dari diri kita saja, Allah menciptakan yang sangat luar biasa. Tapi darah putih juga perlu bantuan. Kalau kita meriang, harus kita bantu dengan makanan-makanan yang sehat bergizi. Kita bantu dengan vitamin.
Tapi manakala malah kita bantu dengan obat antibiotik, maka sel darah putih ini akan marah. Kenapa tugas saya digantikan oleh antibiotik? Maka orang yang minum antibiotik saat ini mungkin 1 gram bisa sembuh, lain kali harus 2 gram, sudah resisten. Karena darah putih ini sudah diabaikan. Inilah sebenarnya kalau kita belajar dari diri kita saja dalam masyarakat seperti itu. Oleh karena itu Rasul juga sudah mengatakan selalulah kita berbuat baik, karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Sedekah bukan hanya uang, tapi manakala kita berbuat baik sesama, khususnya kita mulai dari diri kita sendiri kepada keluarga. Kalau keluarga sudah bisa menciptakan surga psikologis, baiti janati, rumahku surgaku, kemudian merembet satu kampung sudah baiti janati, kampungku koryati janati, koryahku kampungku adalah surgaku, maka terjadilah yaitu surga psikologis di suatu kampung, di mana yang adalah perkataan salama, perkataan yang sejuk menyejukkan, selamat menyelamatkan, damai mendamaikan. Tidak ada lagi kata-kata yang menyakitkan, tidak ada lagi keganasan. Maka disitulah sebagai penyembuh untuk bumi pertiwi yang bersusah hati akan menjadi indah lestari. Maka kita harus memayu-mayuni bawono, kita mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat keganasan, sifat-sifat membenci dan lain sebagainya, yang semua itu adalah tidak digunakan dalam agama. Semoga yang sedikit ini akan memberikan manfaat untuk kita semua, dan marilah kita selalu belajar dari kehidupan untuk selalu berbuat baik yang akan datang dan selanjutnya dalam sisa hidup kita ini. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan cahaya semesta kepada siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nuru abil jannatu wa bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa hidayatan fil jadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa maghfiratan ila mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa
hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi